Setelah kita akan melanjutkan lagi pelajaran godly character ini, melanjutkan minggu yang lalu. Kalau saudara ingat, minggu yang lalu kita sedang berbicara mengenai inward confidence. Maksudnya yaitu bahwa karena kalau kita sedang belajar mengenai kehidupan yang bersaksi, saudara, setiap kali kita bersaksi, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, maka dunia itu tidak suka. Mereka akan menyerang kita. Itulah sebabnya kalau saudara ingat, pelajaran kita itu dimulai dari Matius 5 ayat 10 dan sampai 12 yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi saudara, kehidupan yang bersaksi yang sekarang kita sedang pelajari ini adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan pada saat kita mau melakukan ini, which is ini adalah perintah Tuhan yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, ini adalah perintah Tuhan untuk menyaksikan perbuatan Tuhan, perbuatan baik yang Tuhan berikan pada kita. Kita harus bersaksi kepada semua orang karena mereka membutuhkan keselamatan. Nah, Tuhan ingin kita bersaksi, tetapi Tuhan sudah beritahukan pada kami, pada kita semua, bahwa kalau kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kalau kita menjadi saksi-saksi Tuhan, kita akan dianiaya. Nah, karena kita akan dianiaya, maka saudara, kita perlu mempunyai hati yang kuat. Dan untuk bisa bersaksi, kita mesti mempunyai inward confidence, confidence yang di dalam kita. Dalamnya kita, hati kita mesti punya confidence. Kalau kita tidak mempunyai confidence, maka kita tidak akan bisa berani untuk menyatakan berita yang baik dari Tuhan ini kepada dunia sekeliling kita. Kalau kita tidak mempunyai inward confidence, maka kita akan menjadi takut untuk menyatakan apa yang Tuhan suruh kita kabarkan. Nah, itulah sebabnya kita sedang belajar sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa mempunyai inward confidence. Confidence atau boldness atau keyakinan di dalam kita ini. Confident kepada Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana caranya? Nah, saya sudah minggu yang lalu membawakan baru 1 poin. Ada 6 poin, saudara. Tapi ini baik untuk kita sama-sama kunyah, supaya pelajaran ini bukan hanya perkara mau menjadi saksi saja, tetapi ini bisa buat seluruh kehidupan kita, saudara. 6 poin ini. Nah, mari kita lihat. Untuk kita bisa building inward confidence, supaya kita mempunyai keberanian, kita mempunyai keteguhan di dalam menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam melalui hidup kita. Yang pertama adalah kita harus maintaining righteousness, memelihara kebenaran. Dengan kata lain, kita harus selalu konsisten hidup di dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan yang kita dapat, yang kita makan setiap hari itu merupakan makanan rohani kita. Ini makanan ini adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, sebab itu kita harus pelajari kebenaran itu, masukkan ke dalam hati kita, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam hati itu akan tercetus di dalam kata-kata, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita. Nah, kalau hidup kita dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, maka perjalanan hidup kita, langkah-langkah kita adalah langkah-langkah kebenaran, dari kebenaran kepada kebenaran, kepada kebenaran, kepada kebenaran. Jadi hidup kita itu teguh, selalu ada di dalam kebenaran. Nah, kalau hidup kita ini teguh, saya sudah berikan ayat-ayatnya minggu yang lalu. Kalau saudara perlu baca lagi, saudara, karena kita lihat kalau kita teguh di dalam kebenaran Tuhan, maka saudara, kita akan tidak gampang diombak-ambingkan. Dan kita juga percaya, yakin, nanti kalau kita bertemu dengan Yesus, kita bisa mempunyai confidence bahwa hidup kita benar. Kita selalu melakukan kehendaknya. Dan kita punya keberanian untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah melihat perbuatan kita benar. Tetapi kalau kita sebentar hidup benar, sebentar tidak benar, sebentar benar, sebentar tidak benar, tidak konsisten di dalam kebenaran, maka kita nggak punya confidence di dalam kita untuk bersaksi. Sebab pada saat kita menyaksikan
kebaikan Tuhan, menyaksikan hal-hal indah yang terjadi pada diri kita, orang bisa menembak kita, bisa menuduh kita kalau kita pernah hidup tidak benar. Tetapi kalau hidup kita benar, tidak ada orang yang bisa menuduh kita. Sehingga kita bisa dengan confident menyatakan kebaikan Tuhan, menyaksikan apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya yang pertama ya, untuk mempunyai inward confidence adalah hidup di dalam kebenaran. Kita harus konsisten melakukan kebenaran Tuhan. Jangan flip-flop. Jangan sekali kita benar, sekali kita nipu, sekali kita benar, sekali kita bohong. Gak bisa, saudara. Kita harus dari langkah ke langkah hidup di dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu yang akan memberikan kepada kita confidence. Satu poin. Yang kedua, sekarang mari kita jalan yang kedua. Apa yang bisa membangun inward confidence di dalam kita supaya kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dengan berani? Yang kedua adalah doa. Kehidupan doa, saudara. Kita harus maintain kehidupan doa kita dengan benar. Nah, saudara, tidak ada yang bisa replace the power of prayer. Prayer itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Dan pada saat kita berdoa, di situ kita menyatakan kepada Tuhan what is going on di dalam hidup kita. Apa kesulitan kita? Apa yang kita butuhkan? Dan pada saat kita berdoa di situ, saudara, doa sekali lagi kita udah pelajari pada waktu-waktu yang lalu, doa itu two ways communication, bukan one way. Ya. Kalau doa itu cuma one way communication, maka kita masih tetap tidak mendapat kekuatan. Karena kita cuma bisa menyatakan kebutuhan kita, menyatakan kesusahan kita, menyatakan semuanya. Tapi lalu apa? Jalan keluarnya nggak tahu. Cuma kita lega karena kita sudah bisa menyatakan pada Tuhan, Tuhan saya dianiaya, Tuhan saya butuh kekuatan, Tuhan saya ini. Kita one way berkata kepada Tuhan, kemudian sudah di dalam nama Yesus, amin. Lalu apa? Kita dapat apa? Tapi kalau kita berbicara kepada Tuhan dan di situ kita berkata, Tuhan, saya percaya Engkau punya jawaban buat persoalan saya. Saya percaya pada saat saya lemah, Engkau akan memberikan pada saya kekuatan. Dan sebab itu kita tunggu, saudara, menantikan Tuhan untuk mendapat jawaban dari Tuhan, untuk mendapat direction dari Tuhan, untuk mendapat kekuatan dari Tuhan. Kalau kita berdoa dengan doa yang benar, two ways communication. Kita berbicara, Tuhan mendengar, kita mendengar, Tuhan berbicara. Nah, doa itu tidak bisa di-replace dengan apapun juga. Jadi, kalau kita mau mempunyai inward confidence adalah kita perlu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Di dalam persekutuan inilah Tuhan akan menjawab doa kita. Dan Tuhan akan melengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Di situ kita menjadi kuat. Nah, mari kita melihat, saya ada satu bacaan mengenai murid-murid Yesus ya, yang ada di dalam persecution ya, mereka dianiaya. Karena sejak Yesus naik ke surga, mereka mulai menyaksikan, bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan siapa Tuhan itu adanya di dalam hidup mereka. Dan mereka dianiaya. Di dalam keadaan dianiaya ini, saudara-saudara, kita akan baca dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan baca, saudara, saya minta saudara buka Bible saudara karena bacaan ini panjang. Jadi kalau saya baca sendirian, saudara akan ngantuk dengerin. Tetapi kalau saudara sama-sama membaca, dari sini saudara akan melihat, bisa mempunyai gambaran apa yang terjadi pada murid-murid Yesus ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, kita akan baca dari ayat 13 sampai dengan ayat 31. Nah, ini saudara bisa mendapat gambaran murid-murid Yesus sedang dianiaya. Mereka sedang bersaksi dan menyaksikan kebesaran Tuhan dan mereka mengalami aniaya. Nah, disinilah mereka sudah berani berbicara di depan ahli Taurat dan semuanya. Dan setelah mereka berani mengatakan itu semua dengan keberanian mereka bersaksi, di dalam ayat 13 dituliskan begini.
ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu, Petrus dan Yohanes baru menyembuhkan orang yang lumpuh, ya, itu di Gerbang Indah. Nah, orang itu bangun, orang itu sembuh. Nah, sekarang tetapi karena mereka sidang ini mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal ini jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Maksudnya nama siapa? Nama Yesus. Supaya mereka, murid-murid ini jangan berbicara lagi dengan nama Yesus. Supaya murid-murid ini jangan bersaksi lagi, jangan menyaksikan lagi apa yang Yesus lakukan. Dan ayat 18, setelah mereka keduanya disuruh masuk, Petrus dan Yohanes disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Nah ini, Petrus dan Yohanes mempunyai boldness. Mereka mempunyai inward confidence. Dia berkata, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Nah ini jawaban mereka. Mereka dengan berani menentang ahli Taurat, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, orang-orang Farisi yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang dihormati oleh semua orang Israel. Mereka berani berbicara. Dia katakan, silahkan kamu putuskan, kata Petrus. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Nah saudara bisa bayangkan, mereka nggak bisa jawab kan? Of course kita harus taat kepada Allah, gitu kan? Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami, kata Petrus, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Dengan kata lain, Petrus berkata, tidak mungkin buat kami, dikatakan tidak mungkin bagi kami untuk tidak bersaksi, untuk tidak menyaksikan apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku rasakan. Enggak mungkin, kata Petrus begitu. Mereka semakin keras, nah ini sidang itu semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Tetapi sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, orang yang disembuhkan itu umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Mari kita lihat ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Jadi Petrus dan Yohanes cerita, ini yang mereka kerjakan, ini mereka mengancam kami dan sebagainya. Diceritakan kepada seluruh orang-orang percaya itu. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Nah ini berdoa. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, Tuhan katanya, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah ini mereka sedang quote perkataan dari Mazmur, perkataan Daud dari Mazmur yang mengatakan begini, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa orang ribut, mengapa memusuhi,
Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya, yaitu Yesus yang diurapinya. Jadi dunia itu mau melawan Tuhan, mau melawan orang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Ini dalam doa mereka ya. Mereka berkata kepada Tuhan ini semua. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kata mereka, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu, keberanian untuk bersaksi. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, dari bacaan ini saudara bisa melihat bahwa mereka tidak give up. Mereka dianiaya, mereka ditangkap, mereka mau dimasukkan penjara. Bahkan Yakobus sudah dibunuh, saudara. Tetapi mereka tidak mundur. Mereka berani terus, mereka mempunyai inward confidence. Dan di dalam kesulitan yang mereka hadapi, apa yang mereka lakukan? Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, inilah keadaan kami, Tuhan. Kami butuh ini, Tuhan. Kami butuh ini. Dan Tuhan jawab, saudara. Tuhan menjawab doa kita. Jadi doa itu adalah suatu kekuatan dari kita yang didapat dari Tuhan. Setiap kali di dalam persoalan hidup kita, ini adalah persoalan bersaksi. Pada waktu kita bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan, kita dianiaya, ya, kita dicemooh, kita ditertawakan. Jangan give up, saudara. Seperti murid-murid Yesus sudah memberikan contoh buat kita. Murid-murid Yesus sudah pergi kepada Bapa. Murid-muridnya, saudara, di dunia ini sama seperti kita. Kita adalah murid-murid Yesus. Dan kita pun disuruh oleh Tuhan memberikan kesaksian. Tetapi sekali lagi, pada saat kita bersaksi, kita akan dianiaya, kita akan ditentang. Jangan give up. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kita minta strategi dari Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta boldness dari Tuhan untuk kita terus melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Nah, itu adalah doa. Nah, sekarang di dalam doa kita baca lagi Ibrani 4 ayat 16. Ini ayat yang kita tahu terkenal sekali. Ibrani 4 ayat yang ke-16 itu mengenai doa juga. Ya, kalau saudara ingat, dikatakan di sini, sebab itu, Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini adalah berbicara mengenai doa yang mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Apa maksudnya menghampiri tahta kasih karunia? Menghampiri tahta kasih karunia ini adalah berdoa, saudara. Datang ke hadapan tahta Tuhan. Tahta Tuhan itu adalah tahta kasih karunia. Kasih karunia itu apa, saudara? Pertolongan Tuhan. Kasih karunia itu bantuan Tuhan kepada kita. Nah, sebab itu di sini kalau kita menghadapi aniaya, menghadapi opposition, pada saat kita bersaksi, menyatakan kebenaran Tuhan, dan kita dianiaya, saudara, datang ke tahta kasih karunia. Dan Tuhan berkata, datanglah dengan berani ke tahta kasih karunia. Maksudnya apa? Berdoalah, bersekutulah dengan Tuhan. Disitulah tempat di mana kita mendapat pertolongan. Disitulah tempat di mana kita mendapat kekuatan. Jadi saudara, doa itu jangan kita anggap sebagai klise aja. Ya kalau kita lagi susah, doalah gitu. Doa. Saudara, kita seringkali menganggap enteng doa.
Karena kita tidak benar-benar mengerti apa artinya doa. Karena banyak orang berpikir doa itu cuma yang ngomong sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya susah, Tuhan saya ini, dan kita bisa komplain sama Tuhan, Tuhan ini orang jahat, Tuhan, dan kemudian sudah amin. Nah, kalau memang di dalam pikiran kita doa itu seperti itu, ya kelihatannya nothing. Kelihatannya tidak ada hasil. Kelihatannya semua itu gak ada gunanya. Tetapi kalau kita mengerti doa yang benar, doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Doa adalah tempat di mana kita bisa menyatakan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Kita menyatakan kepada Tuhan ucapan syukur kita. Kita nyatakan kepada Tuhan kegelisahan kita. Kita nyatakan kepada Tuhan apapun juga yang kita butuhkan dari Tuhan. Dan kemudian kita menunggu di mana Tuhan akan memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Di dalam doa itu ada kekayaan, saudara. Di dalam doa ada jawaban. Di dalam doa ada pertolongan Tuhan datang, rahmat Tuhan datang. Nah, sebab itu kalau kita mengerti doa yang benar dan kita datang kepada Tuhan setiap saat dengan iman percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti kita alami. Nah, sebab itu doa itu kalau kita terus di dalam hidup kita banyak doa, maka kita akan mempunyai inward confidence. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan suruh kita lakukan, kalau kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan kuasa yang dari Tuhan, pasti berhasil. Jadi ada inward confidence, ada confidence di dalam diri kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Saudara buka sama-sama supaya bisa sama-sama merenungkan firman ini. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, inilah confident kita dikatakan. Inilah keberanian percaya, keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saudara, pada waktu tadi murid-murid Yesus datang berdoa kepada Tuhan, mereka berkata, Tuhan kau lihat, ya, mereka menentang kita. Tuhan berikan kepada kami boldness. Nah, ini berikan kepada kami keberanian. Apa yang mereka minta itu persis sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak nangis-nangis, mereka tidak menyesali semuanya. Mereka bilang, Tuhan suruh saya melakukan itu. Dan saya sudah melakukan. Begitu saya melakukan, saya dianiaya Tuhan. Tapi Tuhan, saya akan tetap melakukannya. Sebab itu, give us. Berikan kepadaku keberanian. Nah, permohonannya itu adalah persis sesuai dengan hati Tuhan. Nah, hati Tuhan senang melihat anak-anaknya tidak give up. Tuhan bilang, yes, kamu perlu keberanian. I'll give you keberanian. Tuhan memberikan anugerahnya kepada mereka untuk mereka berani. Dan saudara tahu, murid-murid Yesus berani membawakan kabar gembira ini kemana-mana. Tersebarnya kekristenan sekarang ini sampai kita bisa tahu, kita yang ada di Amerika, kita ada di Kanada, kita ada di Indonesia, kita ada di China, kita ada di mana-mana, bisa sampai kita dengar itu karena the boldness, keberanian daripada murid-murid Yesus yang dari Yerusalem mereka kabarkan ke Yudea, kemana-mana, saudara-saudara. Itulah karena keberanian daripada murid-murid Yesus. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, doa itu adalah hal yang membangun keberanian kita. Ketiga yang kita butuhkan ya untuk membangun inward confidence kita. Pertama-tama, hidup di dalam kebenaran, maintaining righteousness. Jangan keluar dari kebenaran. Yang kedua, doa. Nah, yang ketiga adalah increase in knowledge. Bukan knowledge mengenai akademik, bukan saudara. Itu boleh, semua orang belajar, nggak diajarin juga, nggak disuruh juga mereka belajar di sekolah semua. Tapi yang dikatakan di sini, increase in knowledge itu bukan knowledge akademik, tetapi the knowledge of God. The knowledge of God. Dan pada waktu kita belajar kebenaran Tuhan ini, kita mesti increase di dalam knowledge. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Apa yang Tuhan janjikan buat kita. Apa yang Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya.
mengenai apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan dan sebagainya. Kita mesti mengerti the knowledge of God. Tetapi knowledge yang kita harus ambil dapati itu bukan cuma sekedar teori, bukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mempunyai revelation knowledge. Revelation knowledge itu adalah pada saat kita membaca firman, bukan cuma kita baca, oh artinya ini, kata ini, artinya ini, oh ceritanya begini. Itu cuma knowledge biasa. Tetapi yang Tuhan mau bukan teori knowledge, bukan. Tetapi revelation knowledge. Yaitu pada saat kita membaca itu, Roh Kudus reveal kepada kita. Apa maksudnya firman ini? Mengapa Tuhan berkata begini? Bagaimana yang Tuhan maksudkan? Nah, saudara, dan itu Tuhan bukakan kepada kita. Sehingga kita bisa mendapatkan deep understanding daripada apa yang Tuhan maksudkan. Bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar teorinya, bukan. Tetapi kebenarannya, revelation knowledge. Sebab kalau kita mendapat revelation knowledge itu adalah knowledge yang di-reveal oleh Roh Kudus. Kalau kita mendapat revelation knowledge itu, maka ada kuasa di dalam firman itu. Tetapi kalau kita cuma mengerti teori daripada firman itu, saudara, itu cuma seperti cerita, seperti kita baca newspaper, ya. Kita baca perumpamaan, kita bilang, oh perumpamaan ini anak yang hilang, anaknya begini, gini. Sudah kita ngerti ceritanya, ngerti. Tetapi kalau kita mendapat revelation knowledge dari Tuhan di situ, ada sesuatu yang deep yang Tuhan bukakan kepada kita, yang membuat mata kita tercelik, membuat kita berkata, wow, ternyata begitu. Itu adalah revelation knowledge dari Tuhan. Nah, kita perlu mempunyai revelation knowledge dari Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat Amsal 24 ayat yang kelima, Proverb 24 ayat yang kelima. Coba kita lihat dari situ. Buka sama-sama dengan saya, saudara, supaya saudara bisa belajar. Amsal 24 ya. Amsal tadi saya bilang apa? Amsal 24 ayat yang kelima. A wise man is strong. Yes, a man of knowledge increases strength. A man of knowledge increases strength. Knowledge itu, pengetahuan itu memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Orang yang mempunyai banyak knowledge, saudara, mempunyai confidence. Karena pada saat kita mau melakukan sesuatu, kalau kita tidak begitu sure apa maksudnya, apa artinya, kita nggak bisa punya confidence melakukannya, gitu kan? Ya, jangan lagi, misalnya saja, kalau saudara nggak pernah belajar masak, satu kali saudara kedatangan tamu, kemudian, wah saudara mesti masak gitu kan? Tapi saudara nggak pernah belajar masak, saudara nggak tahu caranya masak bagaimana, nggak punya pengetahuan. Cuma dengar saja, oh goreng telur itu begitu, oh kalau bikin sambal goreng itu dikasih ini, dikasih ini. Cuman sedikit pengetahuan, tapi nggak tahu persis. Maka saudara akan nggak punya confidence. Pada waktu saudara masak, saudara nggak punya confidence, sebab kita tidak punya knowledge. Nah, tetapi kalau kita punya knowledge, dan knowledge itu sudah kita praktekkan di dalam diri kita, kita mengerti bahwa kenapa harus dikasih garam, kenapa harus dikasih ini. Jadi bukan asal ada garamnya, ada gulanya, ada ini, bukan. Kenapa garam? Kenapa gula? Kenapa asam? Kenapa? Nah, jadi kita mesti understand deep bahwa ini harus dikasih ini karena untuk ini, begitu. Nah, kalau kita punya knowledge, kita akan melakukan dengan confident. Oh, perlu ditambah ini. Oh, perlu ditambah ini. Karena kita punya knowledge. Tetapi kalau kita nggak punya knowledge, kita nggak bisa melakukan apa-apa dengan confident. Demikian juga Tuhan ingin agar kita mempunyai knowledge akan kebenaran Tuhan ini. Jadi pada waktu saudara baca firman ini, understand apa maksudnya. Tetapi saudara, sekali lagi, kalau kita cuma belajar firman ini saja tanpa mengenali yang menulisnya, kita bisa salah ngerti. Jadi selain kita mempelajari tulisan ini, kebenaran ini, kita juga harus mengenali yang menulisnya.
Sehingga dengan mengenali siapa yang menulis, karakteristik daripada yang menulisnya ini begini, maka kita akan bisa mengenal, mengerti firman ini lebih dalam, lebih benar. Nah, di situ. Jadi orang yang sedikit knowledge-nya tidak punya confident, ya. Jika kita mengetahui firman Tuhan dan mengenal Tuhan sendiri, membuat kita mempunyai confident. Jadi gini, untuk kita bisa menjadi kesaksian, untuk kita bisa bersaksi, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus belajar mengenali Tuhan. Yang rajin bersekutu dengan Tuhan, yang rajin memakan firman ini. Sehingga apa yang kita alami di dalam hidup ini bukan hanya sekedar pengalaman saja, tetapi kita mengerti mengapa Tuhan melakukan ini. Sehingga pada saat kita menceritakan pada orang, kita mempunyai confident di dalam menceritakannya. Kenapa Tuhan menolong saya begini? Karena firman Tuhan berkata begini. Dan Tuhan menepati janjinya, apa yang dia katakan itu dia tepati. Itulah sebabnya walaupun saya tidak punya kemampuan, tapi Tuhan berikan pertolongan pada saya, memberikan kemampuan pada saya sehingga saya bisa menghasilkan ini dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak punya knowledge, pada waktu kita bersaksi, ditanya oleh orang, dikritik oleh orang, kita gak bisa apa-apa karena kita tidak mempunyai pengertian, knowledge. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tahu pada saat Tuhan melakukan sesuatu pada kita, kita bilang, wow, benar ya. Tuhan pernah berkata di dalam firman-Nya begini dan ternyata Tuhan tepati. Nah, dari situ kita bisa memuliakan Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Saudara, saya baru sampai kepada nomor yang ketiga. Ada 6. Kita akan teruskan minggu depan. Tetapi saudara, biar saudara mempelajari hanya 3 ini saja. Kalau saudara renungkan benar-benar. Jadi yang pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran. Tanyakan pada diri saudara, apakah selama ini saudara terus berjalan di dalam kebenaran atau saudara tidak peduli? Bisa benar, bisa salah, bisa benar, bisa salah. Nah, kalau kita tidak maintain di dalam kebenaran, kita tidak punya confidence. Yang kedua, bagaimana kehidupan doa saudara, persekutuan doa saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mempunyai persekutuan yang kuat, saudara tidak mempunyai confidence. Yang ketiga, increase in knowledge. Sadari, belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu foundation daripada segala-galanya yang kita lakukan. Sampai di sini dulu, sampai ketemu minggu depan.